kepada Pak Widi untuk form uji AMDAL, penilaian AMDAL yang biasanya dibagikan waktu Pak Widi sesi PBB yang lalu, sudah kita bagikan hanya untuk supaya peserta bisa memahami secara singkat, supaya tidak blank. Nah, seperti biasa, kami mempersilakan Pak Widi untuk memberikan penjelasan substansi dan esensi tentang penilaian dokumen AMDAL selama 90 menit. Kalau boleh nanti kita bagi 60 menit presentasi dan 30 menit tanya jawab, peserta bisa menanyakan beberapa hal lewat room chat yang ada. Silakan Pak Widi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Widi Handoyo dari KLHK. Dipersilakan Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Christian. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak bosan ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ini kedua ini. Kemarin saya sudah, nanti peserta bilang, pagi lagi. Ya. Nanti malah bosan. Ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Baik, hari ini saya tuh diminta untuk bisa bicara berkaitan dengan penilaian dokumen AMDAL. Sebenarnya kalau kita bicara penilaian dokumen AMDAL, saya yakin pasti Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat, baik itu ketua maupun anggota, pasti sudah dapat materi ini. Ya, pasti sudah dapat materi ini dan sudah menerapkannya juga di dalam dalam pekerjaannya. Jadi sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini hanya sebatas merefresh saja. Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan ini semua. Nanti tinggal kemudian Bapak Ibu coba introspeksi, kontemplasi, apakah yang selama ini Bapak Ibu lakukan dalam penyusunannya ya sudah inline dengan materi penilaian dokumen yang nanti sama-sama kita kita bahas ini. Ya. Jadi mungkin ada sebagian yang belum punya sertifikat, karena kemarin kan saya dapat informasi bahwa ada sekitar mungkin sepertiganya ya yang belum punya sertifikat kompetensi, tapi ikut di sini juga. Betul Pak Christian ya? Betul Pak, 13 dari 52 peserta belum punya sertifikat Pak. 13, oh berarti mungkin ya nggak sampai sepertiganya lah. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang belum punya sertifikat kompetensi pasti sudah punya ya minimal sudah mencari-cari informasi berkaitan dengan materi-materi terkait dengan AMDAL, dan saya yakin mungkin juga sudah sebagian besar mungkin sudah pada membuka materi ini. Jadi lebih kepada seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya ingin merefresh saja, merefresh kembali ya terkait dengan konsep-konsep penilaian dokumen AMDAL. Baik, ini harus ada diskusi juga ya. Saya pikir kalau bisa enggak sambil jalan, sambil mungkin diskusi juga. Boleh. Tapi enaknya terserah gimana, panitia enaknya bagaimana? Kalau memang bisa saya sambil jalan, boleh. Yang lain juga bisa diaktifkan speakernya. Tapi mohon kalau ingin bicara baru bicara, kalau tidak ya tidak bicara juga gitu. Tapi baik. Enaknya seperti apa? Baik Pak, kalau usul saya begini Pak Widi, usul saya nanti peserta ketik di room chat, kemudian nanti saya akan membacakan ke Pak Widi gitu Pak. Oke. Baik, kalau memang seperti itu. Karena kalau saya yang kemudian membuka room chat, saya nggak sempat itu. Siap Pak, siap. Ya. Saya akan bantu. Baik, kalau gitu saya seperti ya mungkin saya nggak akan panjang-panjang ya karena nanti mungkin lebih banyak kita diskusi saja lebih intensnya ya. Mungkin antara ya tadi maksimum 60 menit lah saya bicara. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara yang namanya AMDAL.
ya pasti Bapak Ibu sudah tahu bahwa namanya dokumen AMDAL itu bukan cuma satu dokumen. Ada dokumen kerangka acuan, ada AMDAL, ada RKL-nya, dan ada RPL-nya. Ya. Bapak Ibu kan pasti sudah tahu pedoman penyusunan dokumen AMDAL Permen LH 16 2012, ya kira-kira seperti ini. Ya. Isinya apa saja kerangka acuan, isinya apa saja AMDAL, lalu RKL-nya apa, RPL-nya apa, bisa dilihat ya. Nah, kalau yang tadi, yang ini adalah sesuai dengan Permen 16 2012. Jadi dokumennya masih dalam bentuk dokumen kerangka acuan. Tapi seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa selain kita punya rujukan Permen LH 16 2012, kita juga punya Permen LHK 26 2018, di mana Permen LHK 26 2018 ini adalah menyesuaikan dengan apa ya saya katakan tata laksana yang diatur dalam PP 24 2018. Makanya perbedaannya di sini adalah dalam kerangka acuan. Kalau kerangka acuan di dalam Permen LHK 26 2018 dikatakan sebagai formulir, jadi bukan dokumen. Ya. Kalau 16 2012 adalah dokumen kerangka acuan, kalau 26 2018 adalah formulir kerangka acuan. Kemarin sudah kita sama-sama diskusikan bagaimana mekanismenya, kalau yang dokumen kerangka acuan, bagaimana mekanismenya, kalau yang formulir kerangka acuan. Bagaimana waktunya kalau untuk yang dokumen kerangka acuan, bagaimana waktunya untuk yang formulir kerangka acuan. Sementara kalau kita bicara dokumen AMDAL, RKRPL-nya relatif tidak ada perbedaan. Nah, ini kalau mau saya berikan gambaran kira-kira compare atau perbedaan antara dokumen kerangka acuan dikaitkan antara PP 27 2012 dan PP 24 2018 ya. Perbedaannya, kita bicara perbedaan terlebih dahulu. Ya, tadi saya katakan bahwa menurut PP 27 2012 yang nama dokumen kerangka acuan itu bentuknya dokumen. Sementara kalau PP 24 bentuknya adalah formulir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu selama ini mungkin kalau masih merujuk pada PP 27 2012, yang namanya dokumen kerangka acuan itu disepakati dalam bentuk surat keputusan kesepakatan kerangka acuan. Ya. Sementara kalau kita merujuk ke PP 24 2018, keputusannya itu bukan dalam bentuk surat keputusan, tapi pada saat pemeriksaan formulir kerangka acuan disepakati bahwa nanti dampak hipotetik yang akan dikaji apa, metode studi yang akan digunakan apa, batas waktu kajiannya, batas wilayah studi dan batas waktu kajiannya seperti apa, berapa lama dalam waktu proses penyusunan AMDAL RKRPL-nya nanti. Nah, itu semua diikat, disepakati dalam bentuk berita acara rapat pemeriksaan, dan itulah yang jadi pegangan. Jadi saat itu juga langsung setelah berita acara diputuskan, maka masuk ke tahapan berikutnya. Pemrakasa atau dibantu oleh penyusun mulai menyusun dokumen AMDAL, RKL, RPL. Ya, jadi beda ya. Jadi jangan lagi kita merujuk ke mekanisme PP 24 tapi kerangka acuan disepakati dalam bentuk surat keputusan. Enggak. Ya, itu dalam bentuk berita acara saja kalau dengan PP 24. Lalu PP 27 tentunya adalah untuk kegiatan di luar OSS, PP 24 dalam OSS, masuk OSS. Nah, waktu penyusunan kaitannya. Waktu penyusunan dan perbaikan dokumen kerangka acuan menurut PP 27 2012 itu tidak diatur, tidak dibatasi. Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada PP 24 2018, waktu penyusunan dibatasi. Ya. Yang kemarin bahwa begitu pas izin lingkungan berkomitmen diterbitkan oleh OSS, maka dalam waktu 30 hari kerja semenjak izin komitmen diterbitkan, pelaku usaha harus sudah mulai menyusun AMDAL, RKL, RPL. Nah, nggak bisa kan ujuk-ujuk menyusun AMDAL, RKL, RPL kalau tidak punya kerangka acuan. Nah, artinya 30 hari yang ada itu adalah waktu di mana untuk menyusun kerangka acuan, kemudian diperiksa, dan kemudian disepakati. Ya. Nah, jadi ada perbedaan ya. Nah, yang berikutnya, kalau dulu pada saat
sebelum ada PP 24 2018, Bapak Ibu mengajukan dokumen kerangka acuan itu disertai dengan lampirannya yang tebal, mulai dari CV penyusun, sertifikatnya, lalu dokumen-dokumen dan kelengkapan yang lainnya. Ya, itu harus dilengkapi di awal di kerangka acuan karena ada tahapan yang namanya pemeriksaan administrasi. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara formulir yang merujuk pada PP 24 2018, yang namanya CV, sertifikat atau yang lain-lainnya itu kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan RT/RW dan segala macam itu nggak dilihat dulu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya pemeriksaan administrasi. Ya. Tapi bukan artinya itu tidak disiapkan. Bukan artinya itu tidak dilengkapi. Kenapa? Kalau itu tidak disiapkan atau tidak dilengkapi, khususnya kalau kita bicara misalnya kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang. Ya. Nah, untuk dapat kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang, biasanya koordinasinya dengan instansi terkait di daerah itu agak lama untuk dapat kemudian justifikasi dalam bentuk surat. Ya. Kalau kemudian jalan dulu formulir. Begitu pas nyusun formulir selesai 30 hari masuk ke andal RKPL, belum juga selesai itu kesesuaian tata ruang. Ternyata dia kategorinya tipe AMDAL C. 60 hari harus sudah selesai. Nah, pada saat 60 hari masih belum juga terbit kesesuaian tata ruang. Habis waktunya. Ya, habis waktunya. Artinya apa? Menjadi tidak berhasil memenuhi komitmen 60 hari menyelesaikan dokumen andal RKPL. Ya, kalau tidak berhasil seperti kemarin kita diskusikan, ya berarti kan dicabut kembali izin dengan berkomitmennya. Nah, artinya apa? Baik itu kegiatan yang diproses melalui mekanisme PP 27 atau dengan mekanisme PP 24, yang namanya data dan informasi yang harus dilengkapi itu tetap harus disiapkan. Ya, tetap harus disiapkan. Hanya kalau yang sebelumnya di PP 27 di kerangka acuan itu sudah disampaikan. Tapi kalau yang merujuk kepada PP 24 nanti disampaikannya di andal RKL RPL. Karena yang namanya uji administrasi atau pemeriksaan administrasi itu adanya di andal RKL RPL. Kalau yang PP 24 2018. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan pengaturan atau pelibatan masyarakat, di mana di dalam PP 27 2012 belum memasukkan pengaturan terkait pelibatan masyarakat adat dan juga kesetaraan gender atau terkait dengan gender. Sementara kalau kita merujuk kepada PP 24 2018 di Permen LHK 26 2018 itu sudah melibatkan pula pelibatan masyarakat adat dan juga keterwakilan gender itu juga dilibatkan. Ya. Nah, selain perbedaan, kita bicara persamaan. Ya, persamaan kaitannya yang namanya pengumuman dan konsultasi publik itu tetap baik itu dengan mekanisme PP 27 atau PP 24 tetap harus dilakukan karena itu merupakan input untuk penyusunan angka acuan. Yang berikutnya, format dokumen andal RKPL. Baik itu yang merujuk kepada PP 27 atau merujuk pada PP 24 sama formatnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pelibatan tim teknis dalam penilaian. Dalam penilaian atau pemeriksaan. Kenapa dikatakan penilaian atau pemeriksaan? Karena kalau mekanisme yang PP 27, kita kan bicara dokumen kerangka acuan. Nah, dokumen konteksnya itu adalah dinilai. Sementara mekanisme PP 24 itu adalah formulir kerangka acuan. Formulir konteksnya dilakukan pemeriksaan. Jadi ini hanya masalah terminologi atau redaksional untuk bisa memberikan perbedaan saja. Baik. Berikutnya kita masuk ke pelingkupan. Saya yakin kalau kita bicara pelingkupan, pengertiannya Bapak Ibu sudah tahu lah, bisa dibaca nih Permen 16/2012 ya. Jadi poinnya adalah untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi segenap dampak lingkungan yang secara potensial akan timbul akibat dari adanya rencana usaha dan kegiatan. Ya. Kalau kita tidak melakukan pelingkupan, tentunya dalam kajian
andalnya nanti bisa segala macam itu di apa namanya diminta untuk dilakukan kajiannya. Makanya kemudian kita putuskan apa namanya apa saja yang akan dikaji itu di dalam kerangka acuan. Sama dengan kita melakukan penelitian pada saat kita nyusun tesis, nyusun skripsi atau nyusun disertasi. Kan pasti ada yang namanya apa ya, proposal. Nah, proposal itu sama dengan kerangka acuan kalau kita bicara AMDAL. Ya. Di dalam proposal itu kan kemudian di apa namanya dirumuskan. Kita mau neliti apa sih? Sampelnya siapa sih atau berapa banyak sih? Metode yang akan digunakan apa sih? Nah, jadi nanti itu sebagai pegangan untuk kemudian pada saat melakukan penelitian yang kita lakukan adalah dengan menggunakan metode yang sudah disepakati di proposal tersebut atau yang sudah disetujui dalam proposal yang diajukan di awal. Sama kan mekanismenya pada saat kita bicara AMDAL dengan mekanisme dokumen kerangka acuan atau formulir kerangka acuan. Ya, nanti kita lihat benang merahnya antara kerangka acuan, AMDAL itu seperti apa. Ya. Nah, nanti apa namanya itulah yang apa namanya menjadi poin apa namanya Bapak Ibu untuk kemudian melakukan introspeksi bahwa yang selama ini saya lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan norma atau kaidah yang berlaku, gitu ya. Baik, saya lanjut saja. Kalau kita bicara tujuan pelingkupan, poinnya sebenarnya ada dua. Ya, kita bicara dampak hipotetik apa yang nantinya akan kita kaji, dan yang berikutnya adalah kita bicara batas wilayah studi. Ya, seluas apa? Karena tentunya pada saat kita melakukan kajian kita harus apa namanya membuat deliniasi tidak apa namanya tidak luasnya itu tidak kalau kita bicara gini misalnya saya ambil contoh ada suatu area wilayah pertambangan ya. PTA punya wilayah apa namanya WIUP-nya tuh 10.000 hektar misalnya. Tapi sebenarnya dari hasil apa namanya kegiatan eksplorasi yang dilakukan itu yang potensi itu cuma ada di 3.000 hektar saja. Jadi aktivitas yang akan dia lakukan adalah di area 3.000 hektarnya saja. Ya. Nah, makanya pada saat kita bicara batas proyek, batas studi nanti akan berbeda ya. Nanti kita sampai di sana ya. Lalu yang berikutnya juga kita menetapkan kedalaman studi AMDAL, menetapkan lingkup dan rancangan studi AMDAL secara sistematis. Saya lanjut saja. Manfaat pelingkupan bisa dibaca ya. Intinya kalau kita nggak ada pelingkupan ya kajian menjadi kemana-mana, menjadi melebar kemana-mana, tidak fokus. Ya. Saya lanjut. Nah, ada dua macam proses pelingkupan. Ya. Yang pertama kita melakukan proses pelingkupan dampak penting hipotetik. Artinya apa yang akan dikaji. Yang kedua kita melakukan pelingkupan wilayah studi. Luasannya seluas apa, dasarnya bagaimana. Nah, nanti kita sampai di poin itu. Nah, sekarang kita masuk ke proses pelingkupan untuk dampak penting hipotetik. Tahapan yang kita lakukan, ada dua tahap pada saat kita melakukan pelingkupan untuk dampak hipotetik. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi dampak potensial. Yang kedua, kita melakukan evaluasi dampak potensial. Ya. Ingat, kita masih bicara dampak potensial. Ya. Karena kita masih mengidentifikasi. Setelah kemudian kita evaluasi dampak potensial itu, baru kemudian menjadi yang namanya nanti dampak penting hipotetik. Ya. Nah, kira-kira kalau kita bicara identifikasi dampak potensial itu adalah kita mengidentifikasi dampak lingkungan yang potensial akan timbul tanpa memperhatikan besar kecil dampak, positif atau negatif. Ya.
Jadi hasilnya nanti berupa daftar inventarisasi dampak potensial. Ya. Kemudian, nah ini contohnya. Ini adalah matrik yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan identifikasi dampak. Ya. Jadi yang dicontreng-contreng ini konteksnya adalah dampak potensial. Ya, masih berupa dampak potensial. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham penggunaan matrik ini. Jadi di sini kita bicara di kolom yang pertama ini adalah kolom komponen lingkungan, yang berikutnya di sini adalah tahapan rencana kegiatan akan dilakukan. Nah, nanti kemudian dilakukan di masing-masing parameter atau komponen lingkungan ini dikaitkan dengan tahapan rencana kegiatan. Ada nggak interaksinya? Ya. Kalau ada interaksinya dicontreng. Terus dilakukan seperti itu. Nah, ini adalah contoh metode matrik yang kita gunakan untuk mengidentifikasi dampak potensial. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasi mana saja atau apa saja yang menjadi dampak potensial, kemudian dilakukan apa? Kita sampaikan di sini. Tahap yang kedua adalah kita melakukan evaluasi dampak potensial. Ya, evaluasi dampak potensial di sini adalah meniadakan dari daftar dampak potensial komponen lingkungan yang tidak tergolong terkena dampak penting atau tidak mengalami perubahan dasar. Ya, kita lakukan dengan evaluasi dampak potensial. Kalau kita kemudian hasil evaluasinya, oh ini tidak menjadi DPH, berarti kemudian tidak ditetapkan sebagai DPH. Kalau kemudian hasil evaluasinya, ini perlu dikaji lebih lanjut, maka itu ditetapkan sebagai dampak penting hipotetik. Nah, hasilnya, barulah kemudian hasil evaluasi ini namanya dampak penting hipotetik. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya. Ini adalah input untuk proses pelingkupan. Ya. Input proses pelingkupan ada 4. Ya. Mulai dari komponen rencana kegiatan, komponen lingkungan hidupnya, kegiatan lain di sekitar, serta saran pendapat dan tanggapan masyarakat. 4 input inilah yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dampak potensial. Hasilnya kita punya daftar atau list dampak potensial. Dari daftar atau list dampak potensial yang ada, lalu dilakukan langkah kedua, dilakukan evaluasi dampak potensial. Dari hasil evaluasi ini kemudian dapatlah yang namanya dampak penting hipotetik. Ya, tahapannya kira-kira kalau digambarkan dalam bentuk matrik seperti ini. Nah, berikutnya tadi sudah kita singgung, ya. Kita melakukan identifikasi dampak itu bisa dengan beberapa metode, bisa menggunakan daftar uji, mematuhi interaksi sederhana seperti yang tadi, atau bahkan ahli flowchart, atau menggunakan telaah pustaka, atau pengamatan lapangan secara singkat. Nah, kira-kira seperti ini bisa digunakan. Nah, ini contoh. Saya mengambil contoh dalam salah satu dokumen disampaikan seperti ini. Ini adalah bagian akhir pelingkupan dari suatu rencana kegiatan. Ya, di sini dampak potensialnya dia kelompokkan menjadi komponen geofisik, komponen biologi, komponen sosial ekonomi budaya, dan komponen kesehatan masyarakat. Nah, dari sini kemudian dilakukan evaluasi dampak potensial. Dihasilkan ada 17 dampak penting hipotetik yang nantinya akan dilakukan kajiannya di dalam dokumen handal. Nah, kalau kita bicara DPH-nya ada 17, berarti nanti kita harus menyiapkan metode studi untuk ke-17 DPH ini. Ya, nanti kita sampai di sana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, ada yang kurang kira-kira? Ada nggak yang kurang? Pak Kris mungkin bisa dibuka mute-nya mungkin peserta, ada yang saya ingin dapat gambaran dari peserta. Kira-kira ada yang kurang nggak dari gambar ini? Inputnya, Pak. Ada yang kurang, Pak. Inputnya, Inputnya, Pak. Inputnya. Ini Ya.
Itu kegiatan lain di sekitarnya nggak ada, Pak. Dampak potensialnya ke DPH-nya ada yang berkurang juga, Bu. Konsistensi, Pak. Lebih kepada konsistensi antara dampak potensial dengan dampak hipotetik, Pak. Jadi antara dampak potensial kemudian jadi dampak hipotetik. Banyak dampak-dampak yang tidak sinkron. Artinya pada dampak hipotetik muncul, pada dampak potensial sebenarnya belum muncul gitu. Ya, ada lagi enggak yang mau dapat? Ibu Corina Ginting, hasil konsultasi dan kegiatan lain belum ada, Pak, dari Ibu Corina Ginting. Ya. Input. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, ini, ya kan? Kita bicara tadi, kan di slide yang sebelumnya, input untuk proses lingkungan itu ada 4. Deskripsi rencana kegiatan, kegiatan lain sekitar, sarana pendapat masyarakat, dan rona lingkungan yang pastinya. Ya. Nah, ini yang tertinggal. Nah, kalau kita bicara antara dampak potensial dengan dampak hipotetik, ini hanya tampilannya saja ya, penyusun menampilkan dalam bentuk pengelompokan dalam bentuk komponen. Ya. Tapi di sini bicaranya adalah sudah dampaknya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara dampak, ingat, Bapak Ibu jangan pernah bicara DPH itu kualitas udara atau kualitas air, itu bukan dampak. Ya. Kita bicara namanya dampak, itu kan kenapa dengan kualitas udara? Kenapa dengan kualitas air? Bahasanya harus clear seperti itu. Kalau misalnya kualitas udara, meningkatnya kadar SO2, NO2 dan seterusnya. Ya. Meningkatnya kebisingan. Nah, itu baru dampak. Tapi kalau Bapak Ibu cuma bicara kualitas air, kualitas udara, itu apa coba? Statement. Ya kan? Nggak jelas kan makanya. Nah, kalau kita bicara ini kualitas udara, kebisingan, kesuburan tanah, ini bukan kan kalau di sini kan masih melakukan inventarisasi saja, ya kan? Begitu pas kemudian dievaluasi, hasil evaluasi ya dalam bentuk dampak penting hipotetik. Kenapa dengan kualitas udara? Kenapa dengan kebisingan? Kenapa dengan kesuburan tanah? Di sini harus disampaikan bahwa itu loh kualitas udara itu meningkatnya kadar SO2 segala macam. Meningkatnya tingkat kebisingan misalnya. Nah, itu jadi dampak. Ya. Jadi tolong itu bisa dicermati nanti. Baik, selanjut. Pak. Nah, sekarang kita masuk ke Pak Widi. Ya, gimana? Ini dari Bu Susi ada menanyakan bagaimana jika menggunakan perubahan kualitas udara untuk dampak penting hipotetik. Maksudnya gimana? Hanya perubahan? Iya. Iya, Pak, maksudnya perubahan. Dampak potensialnya tersebut perubahan kualitas udara, karena nanti kalau besarannya itu baru kita cantumkan pada DPH-nya. Ya, sekarang sebenarnya gini, perubahan itu kalau kemudian bisa lebih spesifik, merubahnya apa? Apakah lebih baik atau lebih buruk kan gitu kan? Ya kan? Kan kita sudah kalau kita hanya memasukkan kategori ini akan lebih baik atau lebih buruk, pas itu logikanya mudah lah. Ya bisa lah kita seharusnya kita sampai mengidentifikasi dia akan meningkat atau malah lebih baik atau lebih buruk, bahasanya kira-kira seperti itu. Kan itu sudah bisa diidentifikasi itu. Kalau perubahan kan bisa naik bisa turun, ya kan? Clear ya, Bu? Ya. Ya, gimana, Bu? Dari Bu Susi clear ya, Bu? Pak. Boleh, Pak Kris? Ya. Karena kalau sudah kita menyatakan meningkatnya ya Pak ya polusi udara gitu kan Pak. Karena kan ada yang berdasarkan nanti perhitungan kita itu kan parameter polusi udara itu kan banyak Pak.
Jadi kan tidak semua meningkat, Pak. Ada yang stuck, ada yang meningkat, ada juga yang parameternya yang ini, Pak, menurun. Ya, makanya kan Bu, gini, coba Ibu lihat di sini. Ini spesifik nggak? Meningkatnya kadar SO2, kadar NO2, kadar CO, ini kan spesifik. Ya kan? Kalau Ya, Pak. kemudian perubahan kualitas udara, sorry, perubahan kualitas udara, ngapain kalau kita cuma ngomong perubahan kualitas udara, kita bicara apa namanya proses pelingkupan? Evaluasi kita gimana? Ya kan? Justru kita membuat lebih fokus. Kalau mau perubahan kualitas udara, perubahan kualitas air, udahlah nggak usah ada pelingkupan. Semua kita buatnya nanti ada perubahan ini, perubahan ini, perubahan ini. Kan seperti itu. Ya kan? Fungsi pelingkupan kan kemudian kita harus bisa apa namanya menganalisa semenjak awal gitu ya, bahwa nanti akan begini. Nah, begininya berapa besarnya itu nanti di andalnya. Menghitungnya bagaimana? Itulah yang kemudian kalau kemudian ini nanti misalnya berubah meningkat. Nah, ngitungnya nanti kamu pakai apa? Pakai metode ini. Metodenya kan dilihat benar nggak nih metode ini bisa digunakan. Ya. Belum lagi nanti kita lihat metode itu membutuhkan data apa saja. Nah, datanya ada nggak? Yang paling sering nanti begini. Bapak Ibu dengan mudahnya mengatakan bahwa nanti akan menggunakan metode A, B, C dan seterusnya. Ya, padahal metode A itu ada komponen atau parameter data yang harus Bapak punya, baru kemudian metode ini bisa digunakan. Sementara data itu nggak punya. Masuk akal nggak itu kemudian untuk digunakan? Itu yang paling sering. Tapi banyak orang yang tidak jeli sampai di sana. Kenapa? Karena biasanya banyak pada saat kita nyusun dokumen, itu hanya melihat, wah ini kalau udara tuh biasanya pakai ini, air tuh pakai ini. Padahal, itu harus dikaitkan dengan datanya ada atau enggak. Menggunakan satu rumusnya misalnya E sama apa MC kuadrat gitu kan. Kan itu harus ada M-nya apa, C-nya berapa, apa, atau berapa, baru kemudian dapat E, kan gitu kan. Nah, itu contoh simpelnya. Jadi banyak sekali dalam dokumen itu dengan mudahnya men-state menggunakan metode ini, gitu ya. Metode A, metode B, metode C. Tapi ternyata data dan informasi yang ada itu tidak mendukung, tidak memungkinkan untuk bisa metode itu digunakan. Itu banyak sekali. Jadi cuma sebatas bahwa ada metode studinya. Mungkin apa namanya kalau ada Bapak Ibu yang dulu pernah interaksi dengan saya pada saat apa namanya kita bicara dokumen, udah tahu lah apa namanya. Saya kalau bicara, saya nggak mau bicara yang hasilnya belakangan deh. Hasil itu akan baik, hasil itu akan benar apabila metode yang digunakan itu benar. Ya, jadi jangan hanya berorientasi pada hasil akhirnya angkanya sekian. Nah, angka itu gampang lah. Angka itu mudah. Tapi kemudian untuk bisa mendapatkan angka itu, ya, suatu angka itu, besarannya sebesar itu apakah metode yang digunakan itu sudah benar? Apakah data yang tersedia atau data yang ada itu bisa digunakan untuk menggunakan metode tersebut? Nah, itu banyak yang luput di sana. Ya. Saya lanjut dulu ya. Baik Pak, walaupun masih ada pertanyaan, boleh lanjut Pak, silakan. Pertanyaannya apa kira-kira? Ini Pak, coba ya, Pak dari Ibu Nita Marikena. Pak, apakah pada dampak potensial dan dampak penting hipotetik tidak dibedakan berdasarkan tahapan kegiatan? Nah, saya katakan gini, kan itu style masing-masing ya untuk kemudian menyajikan, ya kan? Ada yang kemudian disajikan begini, dampak penting hipotetiknya 1, 2, 3 sampai 17, ya kan? Nah, ada yang kemudian menyajikan dampak penting hipotetik ini dalam bentuk tahapan kegiatan.
di tahap apa namanya prakonstruksinya, prakonstruksinya, operasinya dan pasca. Ya. Bisa saja ditampilkan seperti itu. Yang penting kita konsisten saja. Ya. Nah, itu hanya apa namanya akan lebih apa namanya lebih detail lagi kalau memang kemudian dia bisa menampilkan pertahapan. Jadi nanti dalam kajian andalnya nanti di tahap konstruksi misalnya penurunan kualitas udara untuk parameter X itu berapa. Nanti di tahap operasi itu akan berbeda lagi besarannya. Nah, itu akan lebih detail lagi. Ya. Oke. Baik, Pak. Clear ya? Clear, Pak. Ada lagi, Pak? Dari 2 orang, Ibu Nancy dan Pak Rahman. Pak, kemarin kami dapat pencerahan. Semalam ada pembicara yang menganjurkan dalam evaluasi dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik telah pakai perhitungan atau simulasi ya, Pak? Mohon pencerahan Bapak. Ini, apa namanya, konteksnya kan di evaluasi dampak potensial itu ya. Ya, evaluasi. Ya. Jadi tidak ada yang haruskan bahwa evaluasi dampak potensial itu harus dengan apa namanya perhitungan yang detail. Justru detailnya itu nanti ada di apa namanya di kajian. Ya. Nah, kalau kemudian gini, kan yang namanya evaluasi dampak potensial bisa gunakan data-data sekunder yang ada gitu ya. Jadi belum mendetail sampai seperti kita melakukan kajian. Namanya kan masih melingkup. Kita masih mereka-reka, masih mengira-ngira. Begitu pas perkiraan kita masih meragukan, ya sudah jadikan itu sebagai DPH. Tapi kemudian dari hasil apa namanya perkiraan kita sudah confirm bahwa ini tuh nggak ada kaitannya, itu kan kemudian itu bisa apa namanya bisa dihilangkan untuk kemudian dia tidak menjadi dampak penting hipotetik. Jadi intinya gini, pada saat kita melakukan evaluasi dampak potensial, apakah dia nanti akan menjadi DPH atau tidak, dievaluasinya itu harus clear, khususnya kalau ada dampak potensial yang kemudian tidak meningkat jadi DPH. Alasannya atau justifikasinya harus clear di situ. Jadi harus selesai di sana, di evaluasi tersebut. Kalau di situ evaluasinya belum selesai, artinya dia kan akan menjadi DPH. Kalau dia menjadi DPH, dia akan dikaji lebih lanjut. Ya. Jadi untuk kemudian katakanlah apa ya, memotong dampak potensial ini untuk tidak menjadi dampak penting hipotetik, ya memang harus clear di evaluasinya. Evaluasinya harus kemudian didukung dengan data dan informasi yang meyakinkan kita semua, meyakinkan apa namanya tim penilai bahwa oh ya saya sepakat bahwa dampak potensial A tidak menjadi dampak penting hipotetik untuk dikaji lebih lanjut. Kenapa? Karena evaluasinya begini. Didukung oleh data yang seperti ini. Nah, clear ya? Clear, Pak. Ada lagi, Pak? Ada lagi nih. Ada lagi? Silakan. Ya, izin Pak, atas nama Pak Rahman. Izin Pak Widi. Mengapa identifikasi dampak potensial pada contoh yang Bapak tampilkan tidak langsung difokuskan sesuai pada dampaknya pada dampak penting hipotetik? Demikian, Pak, dari Pak Rahman. Maksudnya gimana ya? Contoh yang ditampilkan. Silakan Pak Rahman, boleh langsung. Silakan Pak Rahman. Yang tadi Pak, proses ini yang setelah lagi Pak, setelahnya lagi Pak. Sebelum atau setelah? Setelah sepertinya tadi Pak. Ini? Iya. Yang didapat potensial itu kan masih sifatnya umum Pak, artinya masih dalam bentuk komponen ya Pak ya, komponen lingkungan. Sedangkan untuk dampak penting hipotetik ini kan sudah spesifik dampak. Kalau apa bisa seperti ini Pak? Karena kan pada prinsipnya untuk bagan alir ini kan mempermudah penilai melihat konsistensi antara dampak potensial antara dampak potensial dengan dampak penting hipotetik. Oke, baik. Saya kan hanya ngambil yang ada di dalam dokumen Pak, ya kan? Ini justru apa namanya saya ambil contoh begini supaya jadi bahan pertanyaan. Nah, contoh. Ya, ini kan ini bukan saya membuat, Pak. Ini dokumen yang ada, saya cuma cukup aja ini, apa namanya, contohnya. Ya. Nah, banyak kan yang mengkritisi kemudian, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Nah, dia tampilkan seperti ini. Kenapa?
Karena kemudian sebenarnya dia menyampilkan ada narasinya. Ini kan cuman apa namanya menggambarkan apa flow-nya saja, ya kan? Nggak semua bisa ditampilkan di sini, Pak. Yang penting ini bisa meng-guide, bisa memberikan guidance kita. Ini loh alurnya. Selebihnya itu ada penjelasannya, ada narasinya. Ya, Pak ya. Jadi tidak apa namanya, ini tuh hanya untuk mempermudah kita memberikan apa namanya pemahaman kepada yang melakukan penilaian, ini loh alurnya, ini loh flow-nya. Tapi kemudian bukan cuma ini yang ditampilkan, Pak. Ya kan? Penjelasannya, narasinya itu yang memegang peranan untuk kemudian nanti si penilai apa namanya bisa sepakat atau bisa mengiyakan apa yang ditulis di dalam dokumen. Kan gitu. Baik. Clear ya, Pak ya? Clear, Pak. Baik. Izin, Pak. Ada lagi, Pak. Izin. Silakan. Ya, Pak. Atas nama Pak Muhammad Jailani, Medan. Pak, apakah penting dalam kolom keterangan _ alasan di matriks evaluasi dampak potensial, apakah penting diuraikan rumus pemodelan atau pakai analisa data sekunder, Pak? Mohon pencerahan. Ini masih pelingkupan ya, Pak. Sepertinya tadi udah dijawab deh, Pak. Ini masih pelingkupan. Iya, makanya mungkin gini, Pak Christian bisa tolong dipilah kira-kira apa namanya pertanyaan yang diajukan, kalau sebenarnya tadi sudah kita diskusikan, sudah kita bahas, apa namanya mungkin di apa namanya baik ya di skip ganti yang lain gitu kira-kira, Pak. Baik, Pak. Ini Pak ada yang berbeda dari Bapak Hanafi Lubis, Medan ini bermarga. Pak, kenapa tidak ada dampak biologi pada dampak penting hipotetik? Dampak biologi maksudnya gimana, Pak? Kalau di sini ada kan kaitannya dengan apa namanya komponen biologi. Pak Hanafi Lubis. Ya, Pak. Itu Ya. maksud saya akan di dampak potensial kan ada dampak biologi. Kenapa di dampak hipotetiknya tidak ada? Nah, tadi kan Pak, berarti itu selesai di sini. Ya, selesai di evaluasi dampak. Dia bisa menjustifikasi bahwa yang berkaitan dengan komponen biologi ini atau dampak potensial apa kelompok biologi ini buat apa namanya si penyusun mengatakan si apa namanya pemeriksa menyatakan bahwa itu tidak menjadi dampak hipotetik. Kenapa? Karena sudah selesai dijustifikasi di evaluasi dampak. Tadi didukung dengan data dan informasi yang ini tidak kita jadikan dampak hipotetik karena begini. Berarti Pak, lain ceritanya kalau misalnya di suatu lahan itu terdapat hutan lindung ya Pak? Gimana Pak? Berarti lain ceritanya kalau di suatu proyek itu terdapat lahan hutan lindung. Nah, kalau kita bicara hutan lindung, nanti kita lihat lagi konteksnya hutan lindung itu dia melindungi apa dulu, gitu kan? Ya, gini, pada saat kita bicara lindung, kan kita harus lihat, ya kita harus lihat bahwa kenapa dia ditetapkan sebagai lindung, ya. Apa karena di situ ada apa namanya ada tumbuhan endemik, apakah di situ ada satwa endemik atau yang lainnya, ya kan? Kita kaitkan dengan itu juga kan? Ya, kita harus mengkaitkan dengan itu. Jadi intinya gini, kalau dari dampak potensial itu teridentifikasi sebagai dampak potensial, kemudian dia tidak menjadi dampak penting hipotetik, maka evaluasi dampaknya itu harus clear, evaluasi dampaknya itu harus jelas. Kenapa dia di stop di dampak potensial saja? Tadi yang saya sampaikan, ya. Kalau kemudian nanti mau dikaji lebih lanjut, ya sudah nggak perlu panjang lebar di evaluasinya. Kenapa? Karena nanti akan dievaluasi, akan dikaji di dalam ANDAL. Tapi yang kemudian tidak dikaji di dalam ANDAL atau tidak menjadi DPH, itu harus clear, harus selesai di evaluasi dampak potensial ini, harus jelas, harus dijustifikasi. Kenapa dia tidak menjadi dampak penting hipotetik? Clear ya Pak ya? Baik Pak, baik. Baik, boleh dilanjut Pak. Banyak peserta memohon dilanjut materi dulu Pak. Oke, saya lanjut ya. Siap. Nah, ini udah
tadi sudah ini. Nah, kita masuk ke pelingkupan wilayah studi sekarang. Ya. Dalam kita melakukan proses pelingkupan wilayah studi, kita harus mempertimbangkan hal-hal apa. Yang pertama adalah lokasi kegiatan. Di mana lokasi kegiatan yang dilakukan? Yang kedua, sebaran dampaknya. Lalu batas komunitas sosial, artinya ada interaksi sosial, ada pemukiman, ada penduduk dan di mana. Yang berikutnya juga waktu dan sumber daya yang tersedia. Ya, jangan Bapak Ibu menetapkan batas wilayah studi segede gaban, padahal Bapak Ibu nggak punya sumber daya, nggak punya waktu untuk kemudian bisa mengidentifikasi area yang seluas itu. Ya kan? Jadi komponen-komponen dasar pertimbangan ini harus pula diperhatikan pada saat kita menetapkan lingkup wilayah studi. Ya. Nah, jadi yang namanya wilayah studi itu kan terdiri dari yang pertama Pak, batas proyek, yang kedua batas ekologis, yang ketiga batas sosial, yang keempat batas administrasi. Bisa dilihat batas proyek itu apa, batas ekologis itu apa, batas sosial itu apa, administrasi apa. Jadi kalau batas proyek itu adalah batas fisik kewenangan proyek, apa itu darat atau di laut. Jadi apapun yang ada di dalam batas proyek itu adalah kewenangan si pemrakarsa. Karena itu merupakan property right. Jadi ada sesuatu di batas proyek itu menjadi tanggung jawab dia. Sama seperti kita bicara rumah. Kita punya halaman, punya pekarangan. Luasnya misalnya 200 meter. Rumah kita cuma 100 meter. Ya batas kita itu adalah 200 itu, bukan rumahnya, bukan 100. Kenapa? Hak kita, property right kita adalah di 200 itu. Ya. Nah, kalau kita bicara batas ekologis, adalah ini, batas di mana limbah dan emisi tertransportasi melalui baik itu apakah menggunakan media air, udara, atau organisme. Ya. Batas sosial menunjuk pada komunitas sosial yang terkena dampak limbah, emisi, dan atau kegiatan proyek lainnya. Lalu batas administrasi adalah batas kewenangan administrasi atau penegakan hukum oleh pemerintah. Jadi kalau kita bicara batas administrasi, nanti juga jangan kita bicara batas administrasinya itu apa, kabupaten atau kecamatan, besar sekali. Kita bicara batas administrasi seluas itu kalau penetapannya adalah berdasarkan kecamatan. Jadi kalau kita bicara batas administrasi, nanti carilah batas administrasi yang relevan, yang terkecil, yang memang terkait dengan rencana kegiatan. Jadi keempat batas inilah yang kemudian setelah kita overlay, dia menjadi yang namanya batas wilayah studi. Ya. Nah, ini contoh batas proyek. Ini ada kegiatan. Kegiatannya itu adalah ini, dan juga di sini ada pelabuhannya. Ini katakanlah kegiatan satu kegiatan gitu ya. Nah, kalau kita bicara batas proyek, ini adalah area dia nih. Area yang akan dilakukan sama ini. Ini adalah batas proyek. Ya. Batas ekologis. Kita bicara tadi batas ekologis ada penyebaran dampak melalui transportasi baik media udara, air maupun organisme. Nah, aktivitas dia di sini. Ya. Lalu dari hasil aktivitasnya membuang limbah melalui sungai ini sampai ke laut. Ya, tentunya kalau kita bicara limbah di sini adalah bukan limbah gelontoran yang tanpa proses pengolahan. Yang namanya limbah itu adalah tentunya harusnya sudah dilakukan pengolahan di IPAL, kemudian setelah memenuhi baku mutu dia dibuang di badan air. Ya. Nah, tapi namanya masih tetap air limbah. Ya. Nah, kita bicara batas ekologis, karena dia membuang melalui ini, akhirnya sampai ke laut, gitu ya. Nah, inilah sebaran di lautnya, kira-kira seperti ini. Ya. Lalu ya, untuk kegiatan yang di sini, sebarannya kira-kira seperti ini.
Kan kegiatannya ada sini dan sini tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara batas ekologis untuk air, media persebaran air, ini kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini yang air. Lalu kita bicara udara. Di sini ada cerobong katakanlah seperti itu. Lalu arah angin dominannya adalah utara selatan, kira-kira seperti ini. Maka sebarannya akan seperti ini. Ini adalah sumbernya. Nah, ini adalah udara. Sorry. Ini adalah batas ekologis kalau kita bicara udara. Nah, sekarang kita bicara batas sosial. Tadi kita bicara ekologis, dan sekarang kita bicara batas sosial. Nah, pada saat kita bicara batas sosial, itu kita bagi menjadi dua. Yaitu warga masyarakat yang terkena dampak atau warga masyarakat pemerhati lingkungan. Ya. Untuk yang terkena dampak, dia bisa terkena dampak langsung dan berdekatan. Ada pula yang tidak terkena dampak atau tidak terkena pencemaran lingkungan, ini yang terkena pencemaran. Ya, jadi bisa dibagi menjadi dua. Nah, untuk yang warga masyarakat terkena dampak ini bisa kita gambarkan dalam peta. Tapi kalau kita bicara masyarakat pemerhati lingkungan, itu nggak bisa kita gambarkan dalam peta. Ya, ini yang tidak bisa kita gambarkan. Jadi kalau pada saat kita bicara batas sosial, sebenarnya kita bicara yang ini saja, karena hanya ini yang bisa digambarkan dalam peta. Ya. Nah, ini kita bicara batas sosial. Ya, mana sih batas sosialnya? Ini. Ya, ini yang bintik-bintik ini kita katakanlah ini pemukimannya. Di sini ada sosial juga. Ini ada sosial. Ya. Nah, lalu gimana kalau kita bicara batas wilayah studinya? Nah, batas wilayah studinya adalah overlay dari semua batas yang tadi, mulai batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi. Diambil batas terluarnya. Ya, itulah yang kemudian menjadi batas studi AMDAL. Nah, kalau kemudian kita bicara ini loh batas wilayah studinya, ya, seperti ini. Terus kemudian kita ngambil sampel misalnya di sini, ya, di luar batas wilayah studi. Tepat nggak itu? Tepat nggak? Ada yang mau berkomentar nggak? Tidak, Pak. Tidak. Iya. Iya, Pak. Tidak. Ya pastilah. Makanya kalau kemudian kita ngambil sampelnya di luar batas ini, berarti kan seharusnya dia masuk batas wilayah studi. Ya kan? Makanya nah, itu juga menjadi perhatian kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu dan juga yang melakukan penilaian, bahwa kalau kita bicara batas wilayah studinya seperti ini, kita cek aja, ada nggak ngambil sampel yang di luar ini? Kalau ngambil sampel di luar ini, kenapa itu nggak masuk wilayah studi? Kan seperti itu. Ya. Apalagi kita bicara bahasanya seperti ini. Nanti pada saat waktu kajian kita ngomong datanya itu dari mana nggak tahu, bukan dari area sini. Itu juga menjadi kurang tepat, ya kan? Nah ini bagian dari evaluasi pada saat kita melakukan evaluasi kedalaman nanti kita bicaranya. Ya. Baik. Nah sekarang batas waktu kajian. Ada yang mau didiskusikan di sini nggak? Atau nanti saja? Ada di chat nggak Pak Christian? Pertanyaan terkait ini. Di chat ada Pak, tapi beberapa peserta juga minta materi dihabiskan. Sekarang pilihan di Pak narasumber, Pak Widi memilih yang mana Pak? Apa saya baca chat? Ya sudah kalau gitu saya habiskan deh. Tadi minta dihabiskan saja gitu. Siap. Baik ya. Oke. Nah, kita bicara batas waktu kajian. Ya.
pada saat kita bicara batas waktu kajian, ini adalah merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas atau kondisi lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. Ya. Jadi gini poinnya, banyak sekali saya temukan dalam dokumen pada saat kita bicara batas waktu kajian, yang ditampilkan itu apa? Batas umur proyek. Bahkan ada yang bilang, seumur kegiatan, seumur proyeknya. Tepat nggak seperti itu? Nggak tepat. Kenapa? Karena pada prinsipnya, pada saat kita bicara batas waktu kajian, itu untuk menjustifikasi, ya, menjustifikasi bahwa kajian yang dilakukan di dalam dokumen ini, itu memiliki validitas sampai rentang waktu berapa lama. Masih dikatakan valid sampai kapan? Itu konsepnya, sebenarnya pada saat kita bicara batas waktu kajian. Jadi yang namanya batas waktu kajian itu tidak sama dengan umur proyek. Batas waktu kajian itu tidak sama dengan selama dampak itu terjadi, selama proyek itu ada. Enggak. Beda. Ya. Kan tadi saya katakan bahwa yang namanya batas waktu kajian adalah bahwa kajian yang ada di dalam dokumen ini itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, memiliki validitas sampai kurun waktu berapa lama. Untuk bisa tahu kurun waktu berapa lama, kan pada saat kita melakukan kajian di awal, bagaimana ketersediaan datanya, bagaimana metodologi yang digunakan atau metodologi apa yang digunakan. Si penyusunnya mampunya menggunakan metode yang seperti apa. Karena semakin rumit metode yang digunakan, semakin dia butuh data yang lebih banyak. Semakin pula tingkat keakurasinya, ya itu akan lebih baik. Kegiatan A di lokasi 1 dengan kegiatan yang sama, kegiatan A juga di lokasi 2, disusun oleh penyusun yang berbeda, maka batas waktu kajiannya juga berbeda. Atau kita bicaranya di lokasi yang sama, kegiatan yang sama, tapi disusun oleh penyusun yang berbeda. Bisa berbeda batas waktu kajian. Kenapa? Karena metodologi yang digunakan juga berbeda. Penyusun A cuma pakai metodologi yang basic. Penyusun B pakai metodologi yang lebih advance. Tentunya tingkat validitas justifikasi untuk validasi datanya, batas waktu kajiannya akan berbeda juga. Nah, itu jadi berbeda ya. Dia sangat tergantung dari ketersediaan data dan juga metodologi yang digunakan. Nah, kalau kita bicara batas waktu kajian, jangan sampai kita bicaranya pakai kereta waktu jagat. Batas waktu kajian itu harus bisa memberikan justifikasi untuk tiap dampak yang dilakukan kajian, tiap DPH yang dilakukan kajian. DPH ini berapa batas waktu kajian. Jadi, bukan semua itu dikatakan, oh batas waktu kajiannya seumur proyek selesai, enggak begitu. Ya. Jadi kalau kita punya 10 DPH, maka kita harus menjustifikasi masing-masing DPH itu punya batas waktu kajian masing-masing. Karena tadi data dan metodologinya berbeda masing-masing. Baik. Nah, baik. Jadi kalau kita bicara metodologi, ini ada dampak penting hipotetik ya. Dampak penting hipotetik ini nantinya di dalam ANDAL itu harus dikaji dua hal. Besaran dampaknya, lalu sifat pentingnya bagaimana. Untuk bisa melakukan ini, kita harus punya metode studi. Ya. Metode studi ini ada metode untuk pengumpulan dan analisis data. Ada metode untuk perakiraan besaran dampaknya. Kalau kita bicara metode pengumpulan dan metode analisis data, itu sama lah. Hampir semua komponen, semua kegiatan, mungkin metode pengumpulan dan analisis datanya itu kurang lebih metode-metode standar yang umum. Ya. Yang membedakan adalah bagaimana metode yang digunakan untuk memperakirakan dampaknya. Penyusun A lebih familiar dengan metode perakiraan dan menggunakan rumus A. Penyusun B lebih familiar dengan menggunakan rumus yang berbeda lagi. Nah, itu yang berbeda. Tapi pada saat kita bicara
metode pengumpulan dan analisis data kurang lebih ya sama. Kenapa? Karena ujung-ujungnya hasilnya itu dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk data rona lingkungan, dalam bentuk data untuk menjadi input di proses perakiraan dampaknya nanti. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa titik sampling overlay dengan batas wilayah studi nggak boleh keluar. Ya. Apabila ada titik sampling yang di luar batas ekologis dan sosial atau batas wilayah studi, berarti ada yang nggak benar tuh. Nggak benar itu berarti. Kenapa? Masa titik sampling di luar batas wilayah studi. Ya kan? Nah, jadi pengumpulan data harus mempertimbangkan ini. Ya. Saya lanjut saja. Ini hanya contoh-contoh saja. Analisis data. Oke, ini bisa dibaca ya. Yang ini nanti. Nah, kita masuk ke metode studi untuk perakiraan besaran dampak. Ya. Jadi pada saat kita bicara perakiraan besaran dampak, banyak metode yang bisa digunakan. Perhitungan matematis, percobaan eksperimen, simulasi, analogi, atau penilaian ahli. Ya. Banyak yang meleset ini. Bukan meleset, mudah-mudahan bukan dipelesetkan. Ya. Penilaian ahli jadi personal judgment. Ya. Jangan seperti itu. Jadi harus bisa menjustifikasi penilaian ahli ini sebagai professional judgment. Jadi begitu menyatakan seperti ini, dia sudah punya background atau latar belakang atau data yang kenapa judgment-nya seperti itu, harus didukung oleh hal-hal yang sifatnya ilmiah. Ini juga bisa dibaca, saya lewat saja. Ini contoh-contohnya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di sini misalnya dampak pentingnya DPH-nya ini, metodenya seperti ini, dia model begini, ya kita sebutkan bahwa model itu rumusnya ini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Begitu pas kita ngomong rumus Gaussian, ya kan? Rumus Gaussian seperti ini. Lalu dibutuhkan untuk menggunakan rumus ini ada parameter atau komponen data yang harus dimiliki. Nah, ini, ya. Gimana bisa menggunakan rumus ini kalau kita nggak punya data kecepatan angin? Misalnya. Ya kan? Gimana kita bisa menggunakan rumus ini kalau kita nggak punya data ketinggian ceroboh efektif misalnya? Kan data-data ini harus ada untuk kemudian rumus ini bisa digunakan. Makanya tadi saya katakan bahwa pada saat kita bicara metode studi menggunakan suatu rumus, maka pastikan bahwa komponen data yang digunakan untuk input itu harus tersedia. Kalau komponen data yang untuk input itu tidak tersedia, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya nyusun ini nggak paham. Simpel saja kan? Kenapa? Karena dia nggak bisa membedakan, nggak bisa menjustifikasi bahwa kalau saya pakai rumus ini, sebenarnya datanya nggak ada, gimana bisa dapat hasilnya? Cuma sebatas, oh ada metode studinya. Begitu pas nanti di andalnya, yang penting ada angka yang dihasilkan. Oh nggak benar kalau begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara sifat penting dampak. Tadi kan kita sudah bicara pada saat dampak penting hipotetis itu ada perakiraan besaran dampak dan kemudian sifat penting dampak. Ya. Nah, untuk menentukan sifat penting dampak, kita gunakan kriteria yang ada di dalam PP 27. Ada 7 kriteria di sana. Ya. Ada mulai dari jumlah manusia, luas wilayah, sampai dengan kriteria lain sesuai perkembangan iptek. Ya. Nah, gimana menyimpulkannya? Menyimpulkannya gimana? Nih, coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ini A, B, C, D, E, F. Itu adalah kriteria yang ini tadi. Mulai dari jumlah manusia dan seterusnya. Ya. Luas wilayah, lamanya dan seterusnya. Nah, masing-masing itu kemudian dilihat. Untuk penilaian stabilitas tanah, yang A itu jumlah manusia gimana? Penting atau tidak? Di sini dikatakan justifikasi tidak penting. Untuk yang B, untuk luas wilayah persebaran dampak, dijustifikasi sebagai penting. Seterusnya begitu, masing-masing. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu nggak bisa cuman bikin justifikasi ini TP, ini P, ini TP, ini P.
harus ada justifikasi yang bisa menjelaskan kenapa kemudian dikatakan menjadi tidak penting. Kenapa kemudian menjadi penting? Ini harus ada narasinya. Kalau cuma begini, siapapun bisa bikin ini. Tinggal tergantung mana yang mau kita jadikan penting ya. Udah itu kemudian bisa diskenarikan. Ya. Nggak seperti itu. Makanya masing-masing justifikasi kalau kemudian dinyatakan tidak penting, kemudian dinyatakan menjadi penting, itu harus ada penjelasannya. Ya. Nah, nih. Jadi gimana menyimpulkannya bahwa itu menjadi penting atau tidak penting? Ya, kalau ini tadi kan baru komponen dari A sampai G. Ya. Untuk bisa kemudian menyimpulkan dia penting atau tidak penting, salah satu saja dari komponen A sampai dengan G ini menyatakan penting, maka kesimpulannya menjadi penting. Lihat ya. Ini cuma satu nih. Ya, bilangnya spesies tumbuhan. Ini cuma satu. Kesimpulannya menjadi penting. Ini ada 6 penting. Ini 2, ini penting. Ini 3, ini juga penting. Ini 3, ini penting. Tapi kalau semuanya tidak penting, baru kemudian dia menjadi tidak penting. Banyak yang membuat kriteria bahwa kalau satu penting, khususnya untuk yang jumlah manusia, maka menjadi penting. Ada yang membuat kriteria, dia menjadi penting kesimpulannya, kalau 3 kriteria terpenuhi menjadi penting. Ya. Banyak yang berimprovisasi seperti itu. Tapi kembali saya katakan bahwa konsep di Kepmen LH 05694 yang mengenai ukuran dampak penting dan juga konsep yang ada di PP 27 2012 bahwa salah satu dari kriteria ini terpenuhi, maka dia dikategorikan memiliki sifat penting. Jadi nggak dilihat dari harus 3 kemudian berpenting. Satu saja, misalnya satu yang jumlah manusia terkena dampak yang menjadi penting maka penting. Nah, salah satu dari 7 kriteria ini masuk kategori penting maka dia menjadi penting. Itu konsepnya. Baik. Nah, ini bisa dilewat saja. Ini juga kita lewat saja. Saya pikir ini bisa dibaca, bagus sekalian. Nah, saya ingin sampaikan ini. Ya. Konsep kalau kita bicara perakiraan dampak, ya. Ini adalah komponen lingkungan, ini adalah waktu. Ya. Ya, kita bicara bahwa yang namanya kondisi lingkungan, baik ada atau tidak ada kegiatan, ya, seiring dengan berjalannya waktu, pasti namanya komponen lingkungan itu akan berubah atau dinamis dia. Jadi dia tidak akan statis, posisinya lurus begini, enggak. Dia akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, garis hijau ini adalah kondisi lingkungan tanpa adanya proyek, tanpa adanya kegiatan. Nah, di titik tertentu di T1, di waktu T1 ini ya, ini tiba-tiba kita merencanakan ada kegiatan, mau dilakukan kegiatan. Ya. Setelah kegiatan ada di sini, komponen lingkungan yang biasanya itu begini perubahannya tanpa ada tanpa ada proyek, dia berubah menjadi seperti ini komponen lingkungan besaran. Ya. Ini adalah kondisi lingkungan dengan adanya proyek. Ini adalah kondisi lingkungan dengan tanpa proyek. Nah, yang dikatakan besar dampak itu adalah selisih antara ini dengan ini dengan ini di kondisi waktu tertentu. Ya, itu namanya besar dampak, besaran dampak. Inilah yang kemudian Bapak Ibu hitung dalam bentuk besaran dampak di perakiraan dampak itu. Jadi yang Bapak Ibu hitung itu adalah ini. Berapa sih besarnya? Kalau kita bicara besaran dampak, ini yang dihitung. Ya. Dengan kegiatan, tanpa kegiatan. Selisihnya itu menjadi besaran dampak. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara
apa namanya, untuk menentukan penting atau tidak, kan tadi ada komponen apa namanya kriteria lain sebagai tag ya, kriteria nomor 7. Kita punya baku mutu misalnya. Ini baku mutu. Nah, pada saat kita bicara area yang berdampak penting, maka inilah yang dibilang sebagai area berdampak penting. Kenapa? Karena dia melebihi standar baku mutu yang ada. Kalau di sini dia besarannya sekian, tapi dia belum menjadi penting. Kenapa? Karena masih di bawah baku mutu yang ditetapkan. Nah, ini saya saya sambil tampilkan contoh. Ini ada dokumen lingkungan yang di perakhiran dampaknya menyatakan seperti ini. Ya. Curug ini akan meningkat antara sekian akibat erosi dari daerah seluas sekian apabila dibiarkan terbuka selama setahun. Nah, ini sebenarnya ini adalah hasil perhitungan perakiraan besaran dampak. Kita baca lebih lanjut. Ya. Berdasarkan angka tersebut, dampak itu dianggap tidak penting jika ditindaklanjuti dari 7 kriteria penentuan dampak penting berdasarkan 05694. Ya. Artinya apa? Dia memang berubah, tapi kemudian dia tidak penting. Ya. Jadi posisinya di sini. Dia berubah. Kalau di sini kesimpulannya penting, maka posisinya ada di sini. Ya. Ya, baik, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini hanya konsep saja, kita bicara konsep besaran dampak penting dan tidak penting. Jadi pada saat kita bicara prinsip perakhiran dampak itu adalah dengan dan tanpa project. Ya, yang betul adalah dengan dan tanpa project, bukan T0 dengan nanti ada kegiatan. Kan gini, biasanya kita tuh membedakannya di sini. Di sini rona awal 0, T0, terus kemudian besaran dampaknya itu nanti di sini. Jadi di sini katakanlah ya. Jadi membandingkannya itu di sini dengan di sini. Padahal kalau kita bicara besaran dampak yang harus kita bandingkan itu adalah di sini dengan di sini. Jadi di T waktu yang sama. Banyak dalam dokumen yang dibandingkan itu T0 atau T1 rona pada saat kondisi lingkungan belum ada kegiatan dibandingkan nanti dengan ada kegiatan. Dengan ada kegiatan tuh di sini. Tapi kondisi lingkungannya bukan dengan yang ini, dengan yang ini. Jadi membandingkannya ini dengan ini. Yang benar itu adalah membandingkannya di T waktu yang sama antara dengan kegiatan dan tanpa kegiatan. Artinya, perubahan kondisi lingkungan yang dinamis tadi harus pula diperhitungkan. Tapi yang banyak kita ketahui bahwa kita itu memang datanya nggak bagus ya. Kalau kita punya time series data yang bagus, ya, kemudian kita bisa mengekstrapolasi data tersebut sehingga kita tahu regresinya bahwa nanti di tahun kesekian atau di waktu kesekian itu datanya akan menjadi sekian loh. Tapi biasanya kita nggak punya. Kita punya cuma di satu titik saja. Begitu pas kita punya titik ini, kita bandingkan dengan nanti begitu pas ada kegiatan. Pembandingnya adalah di sini jadi, bukan di sini. Ya, itu yang banyak kejadian. Saya lanjut. Jadi kita bicara adalah dengan dan tanpa project di T waktu yang sama, bukan T yang berbeda. Ya. Ini bisa dibaca saja kalau prinsip keterkaitan dampak. Jadi pada saat kita melakukan keterkaitan dampak suatu proyek, kita harus melihat keterkaitan antara suatu dampak dengan dampak yang lain. Jadi mana mungkin kita bisa menjustifikasi bahwa misalnya perakiraan terhadap perubahan pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan meningkat, sementara di sisi lain data yang ada, hasil tangkapannya menurun atau populasi ikan yang ada itu sedikit. Kan nggak mungkin itu. Nah, jadi pada saat kita bicara perakiraan dampak harus inline. Pada saat kita bicara pendapatan nelayan turun, inline dengan data yang ada. Data yang ada apa?
populasinya memang berkurang misalnya, itu berarti sejalan. Tapi kalau populasinya meningkat sementara pendapatan masyarakatnya nelayannya berkurang, kan jadi tanda tanya. Oke, contohnya. Ini kemudian masuk ke, saya sampai jam berapa ya Pak Kris? Pak Kris, saya sampai punya waktu Ya. sampai jam berapa nih? Seharusnya tadi kita mulai 10.30, batas kita total 12.00 Pak. Sebenarnya tinggal 8 menit lagi kalau kita mau on time. Oke, makanya ini masih belum diskusinya juga. Pertanyaan udah banyak ya pertanyaannya? Ada Pak beberapa pertanyaannya Pak. Udah saya singkat aja deh ya. Nanti yang lain kita masuk di tanya jawab saja. Ini adalah prinsip pengelolaan lingkungan, mulai dari hindari, minimasi, dan kompensasi. Ya, ini ada prinsip yang sama dengan kalau kita bicara prinsip pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan, pengurangan, pengelolaan, lalu pembuangan. Ini semua prioritasnya menurun. Jadi prioritas utama adalah kita lakukan pencegahan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, itu prioritasnya. Oke, kita bicara kemudian kedalaman. Ya. Ya, pada saat kita bicara kedalaman, ini kedalaman di RKLPL udah saya lewat deh yang RKLPL. Kita masuk ke ini ke ini penilaian dokumen AMDAL. Jadi pada saat kita bicara penilaian dokumen AMDAL, ada 3 kelompok uji yang harus kita lakukan. Yang pertama kita melakukan uji administrasi. Yang kedua kita melakukan uji fase kegiatan proyek. Yang ketiga kita melakukan uji mutu. Ya. Jadi 3 poin ini yang kita lakukan. Sama dengan pada saat Bapak Ibu nyusun, maka Bapak Ibu harus memenuhi 3 uji ini dalam dokumen yang Bapak Ibu susun. Secara uji administrasi terpenuhi, dari uji fase kegiatan proyek juga lewat, dari uji mutu juga memenuhi ketentuan. Di mana pada saat nanti bicara uji mutu, ini ada subnya lagi yang kita bicarakan. Aspek konsistensi, aspek keharusan, aspek relevansi, dan aspek kedalaman. Ya. Semakin ke sini, semakin orang yang punya pemahaman, punya pengetahuan yang bisa melakukannya. Ya. Kalau kita ngomong konsistensi, sebenarnya konsistensi simple. Cuman melihat di sini ada nggak, di sana ada tidak. Cuma begitu. Keharusan itu mudah mulai. Relevansi mulai. Kedalaman lebih lagi pada pemahaman konsep. Jadi nggak bisa semua orang bisa melakukan sampai kedalaman. Ya. Nah, kita masuk sekarang ke uji administrasi. Nah, ini. Jadi, kalau kita bicara substansi penilaian, kita bicara uji administrasi, hampir semua orang bisa lah. Kenapa? Karena hanya melakukan cek antara dokumen yang disampaikan, lalu ada form kelengkapan, ini lengkap atau tidak, sebatas itu. Jadi nggak perlu pemahaman khusus. Uji tahap proyek mulai ada konsep pemahaman di situ. Begitu masuk uji mutu, lebih lagi di sini. Ya, nggak semua orang bisa masuk di sana. Harus orang yang memang punya pengetahuan, punya pemahaman, baru bisa masuk kepada uji mutu dokumen. Nah, uji administrasi itu apa sih? Kelengkapan administrasi yang diperiksa. Mulai dari perizinan, data terkait, dokumen pengumuman, dan seterusnya. Bukti sertifikat penyusun, bukti registrasi, lalu format penyusunannya seperti apa, sesuai permen yang mengaturkah, gitu. Nah, itu yang dilihat pada saat kita bicara uji administrasi. Lalu juga ini tambahan informasi lain, misalnya foto-foto ruangan lingkungan dan segala macam. Nah, itu yang bisa dilihat di yang uji administrasi. Jadi coba nanti Bapak Ibu introspeksi ke diri sendiri. Pada saat saya nyusun, ini sudah saya penuhi belum? Gitu ya. Selalu kembali cross check-nya tuh ke diri kita. Pada saat kita nyusun, kita memenuhi ini atau tidak. Kalau kita memenuhi ini, artinya apa? Kita akan lolos di uji administrasi. Kalau kita tidak memenuhi ini, berarti kita tidak memenuhi ketentuan di uji administrasinya. Ya. Jadi berkacanya kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk uji tahap proyek. Jadi pada saat kita masuk uji tahap proyek,
kita harus memastikan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang. Ini yang seringkali tadi saya katakan banyak menemui kendala. Belum dapat kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang, sudah sudah berani masuk ke sistem OSS, gitu ya. Terbitlah yang namanya izin lingkungan berkomitmen, proseslah kemudian 30 hari mulai nyusun AMDAL LKRPL, sambil di paralel minta kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang. Habis waktu 60 hari untuk nyusun AMDAL, untuk nyusun AMDAL LKRPL, kesesuaian lokasi rencana kegiatan belum juga diterbitkan. Sehingga lewat batas waktunya. Nah, kan repot. Jadi makanya sebelum masuk sistem OSS, ini menjadi poin krusial harus sudah dimiliki. Ya. Nah, lalu kita juga harus periksa apakah benar proyek ini masih dalam tahap perencanaan, belum berjalan, belum dilakukan. Ya. Itu yang namanya uji tahap proyek. Jadi kalau kita bicara AMDAL, itu adalah dokumen lingkungan untuk kegiatan yang masih dalam tahap rencana, bukan kegiatan yang sudah berjalan. Bapak Ibu pasti sudah sangat paham itu. Kalau nggak paham, nggak mungkin Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi. Ya. Baik, ini adalah panduan untuk kita bisa melakukan uji mutu dokumen. Panduan kira-kira begini. Kalau kita ingin melihat komponen lingkungan apa saja yang berubah mendasar, kita bisa melihat di dokumen di di pelingkupannya. Lalu hasilnya dimuat di mana? Hasilnya dimuat di kerangka acuan maupun di AMDAL. Lalu kalau ada pertanyaan kunci, di mana dan seberapa jauh wilayah terkena dampaknya? Nah, kita lihat di penentuan batas wilayah studinya seperti apa. Nah, ini panduan kita untuk kita tuh sudah menyusun secara benar atau tidak. Jadi ini ada pertanyaan, lalu kemudian pertanyaan ini sudah bisa kita jawab belum? Ya. Nah, ini panduan untuk kita sebagai penyusun. Kalau kita ada pertanyaan ini dan sudah kita jawab, berarti ya artinya dokumen yang kita susun itu sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Ya, kira seperti itu. Saya lanjut saja. Jadi logikanya dokumen yang memenuhi kriteria minimal adalah apabila semua pertanyaan kunci yang ada mulai dari 1 sampai dengan 5 ini bisa dijawab oleh dokumen yang kita susun. Ya. Kalau dokumen yang kita susun tidak bisa menjawab pertanyaan kunci dari 1 sampai dengan 7 ini, artinya dokumen yang kita susun itu belum memenuhi syarat minimal sebagai dokumen yang baik. Ya. Oke. Saya lanjut. Ini hanya posisinya ada di mana. Kalau kita bicara DPH itu bisa kita lihat di kerangka acuan, bisa dilihat di AMDAL dan di RKRPL. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke uji mutu. Ya, tadi kita sudah bicara uji administrasi, yang kedua kita bicara uji tahap proyek, yang berikutnya kita bicara uji mutu. Uji mutu tadi kan ada 4. Konsistensi, terus keharusan, relevansi, dan juga kedalaman. Sekarang kita bicara konsistensi. Konsistensi tadi sudah ada yang singgung bahwa kalau kita bicara konsistensi, ya, misalnya di dalam kerangka acuan DPH-nya itu ada 11, maka di AMDAL itu yang dikaji itu harus 11 juga, ya, dan yang dikaji harus sama. Jangan di sini bilangnya 11, di sini juga 11. Tapi yang dikaji beda antara yang ditetapkan di misalnya satu kadar debunya SO. Di sini peningkatan bukan kadar debu, tapi parameter yang lain. Memang benar. Ya. 11 juga, tapi di sini berubah. Nah, itu nggak betul juga. Itu tidak konsisten juga. Kalau di awal di kerangka acuan dikatakan bahwa kadar debu dan SO, di sini yang dikaji juga harus itu. Ya, tidak boleh berubah. Bertambah dimungkinkan. Tapi kalau berubah atau hilang, nggak boleh. Kalau kemudian bertambah kan kemudian tinggal kita justifikasi. Tapi kalau kemudian tadinya di sini dikatakan debu dan SO, tiba-tiba di sini menjadi yang lain, itu yang dikatakan tidak konsisten. Tapi kalau kemudian pada saat awal di sini debu dan SO, di sini
di DPH-nya kita tambahkan kajiannya tidak hanya debu dan SO dengan yang lain, itu dimungkinkan karena kan bisa dijustifikasi kalau itu. Karena menambah. Ya. Sama seperti kita bicara apa namanya kalau umat Islam apa namanya ada yang namanya sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Yang wajib ya harus dilakukan, sunnah boleh dilakukan, boleh tidak, kan gitu. Nah, di sini menjadi wajib kalau di sini sudah ditetapkan sebagai apa namanya DPH di KA, maka di sini wajibnya harus dilakukan. Mau ditambah sunnah, silahkan. Nah, di Andal selain juga ada 11 DPH yang dikaji sesuai dengan keterangan acuan, maka dievaluasi dampaknya tadi secara holistik kita harus mengkaji ke 11 DPH ini. Ya, nah ini yang dikatakan sebagai uji konsistensi. Jadi di kerangka acuan dengan di Andal harus sama. Ya, nah kalau kita bicara keharusan, tadi yang namanya apa namanya perakiraan dampak itu kan kita harus melakukan untuk tiap DPH ada perakiraan besaran dampak dan sifat penting dampak. Kalau hanya sifat penting dampak saja tanpa ada besaran, ya berarti dia tidak lolos uji keharusan. Karena masing-masing DPH pada saat kita bicara uji keharusan itu harus ada besaran dan sifat penting dampaknya. Ya. Nah, evaluasi dampak dilakukan secara holistik, menyeluruh terhadap seluruh DPH yang dihasilkan di dalam proses apa namanya pelingkupan di awal tadi. Dan juga dikaji di dalam Andal dokumen Andalnya. Oke, nah relevansi. Kita bicara relevansi itu konteksnya simpelnya seperti ini. Kalau kemudian yang dikaji adalah penurunan kualitas udara dengan parameter apa gitu ya. Nah, dan kemudian itu dinyatakan sebagai dampak penting. Nah, artinya itu harus dikelola. Nah, mengelolanya harus mengelola yang sesuai dengan dampak tersebut dan parameter tersebut, bukan yang berbeda. Ya. Nah, misalnya penurunan kualitas udara ini terjadi di tahap, katakanlah di tahap operasi. Tapi ternyata operasinya itu dari apa namanya, dari aktivitas katakanlah pabrik ya, dari operasional, dari cerobongnya misalnya ya. Tapi ternyata di dalam pengelolaannya, ya pengelolaan yang diusulkan itu pengelolaannya bukan pengelolaan untuk pengendalian dampak dari aktivitas pabrik yang menghasilkan buangan melalui cerobong. Tapi misalnya melakukan pengelolaan dampak pada saat pengangkutan dengan truk ditutup dengan terpal tertutup, nah kan nggak nyambung. Nah itu yang saya katakan tadi, kita harus bisa melakukan uji relevansi. Kalau dampaknya begini, mengelolanya benar nggak? Gitu. Simpelnya kira-kira bicaranya seperti itulah. Ya. Nah kita bicara kedalaman. Pada saat kita bicara kedalaman, yang kita lihat adalah kesahihan alat atau instrumen yang digunakan ketika proses pengumpulan dan analisis data. Kan hanya orang yang punya pemahaman bahwa kalau mengumpulkan data apa namanya debu kan harus pakai HPS misalnya, atau pakai apa namanya alat yang lain gitu. Nah, yang tahu bahwa alatnya itu betul atau tidak, nah itu kan orang yang punya pemahaman. Nah ini dikatakan sebagai apa namanya evaluasi atau uji terhadap kedalaman suatu aspek gitu ya. Lalu kesahihan metode atau perakiraan besaran dampak yang digunakan, ya. Lalu kesahihan metode evaluasi dampak yang digunakan. Nah, ini hanya bisa dinilai oleh pakar yang berpengalaman di bidangnya, nggak bisa semua orang, ya. Ini yang saya katakan tadi, maka tidak bisa sembarangan untuk melakukan uji kedalaman. Jadi gampangnya kira-kira begini, pada saat kita melakukan evaluasi dampak lingkungan, kalau ada dalam dokumen itu menggunakan metode evaluasi, kita sudah masuk evaluasi sekarang ya, evaluasi dampak lingkungan ini yang holistik tadi, kalau dalam evaluasinya itu menggunakan operasi aritmetik seperti menambah, mengurang, membagi, atau melakukan pengalihan terhadap skor dampak, ya ini agak repot. Kalau saya pada saat dulu saya melakukan evaluasi apa namanya terhadap review terhadap dokumen-dokumen yang diproses di pusat, kalau ada yang begini saya selalu challenge. Kenapa begini?
Sampai kemudian akhirnya dia harus mengakui bahwa, oh iya Pak, kami akan perbaiki yang seperti ini. Saya akan kejar terus. Kenapa? Karena pada saat bicara melakukan operasi nambah, ngurang, bagi, ya itu harus jelas. Dasarnya apa? Nggak bisa kemudian kita menjustifikasi, oh ini dikelompokkan skalanya sekian. Nah, apalagi kalau bicara skala, ketemu saya ya sudahlah. Saya akan kejar itu. Baik, mungkin gambaran umumnya kalau kita bicara proses penilaian dokumen AMDAL kira-kira seperti itu. Jadi ada 3 uji tadi ya, uji administrasi, lalu uji tahap proyek, dan lalu uji uji mutu. Baik, mungkin itu dari saya Pak Christian. Waktunya juga semakin mepet. Sekarang kita masuk ke di sesi tanya jawab atau sesi diskusi lah gitu ya. Baik Pak, baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk materinya Pak Widi. Sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan, saya ingin menjelaskan dan mengingatkan kepada peserta, ada 13 peserta yang baru. Jadi di momen ini Bapak Ibu boleh melihat form uji yang telah kita panitia kirimkan kemarin sore untuk dicocokkan dengan materi penilaian dokumen yang telah disampaikan Pak Widi, karena setelah ini kita istirahat makan siang dan setelah itu tugas mandiri gitu. Jadi supaya terbayang gitu. Baik, itu penjelasan singkat. Yang pertama, Pak Widi ada 2 penanya yang sama tentang topik yang sama, yaitu topiknya tentang batas wilayah studi, yaitu Pak Rahman dan Pak Jailani. Saya bacakan singkatnya. Mohon izin Pak, dari contoh Bapak yang tampilkan untuk batas wilayah studi, bagaimana jika ditemukan kasus wilayah perairan yang menjadi batas ekologis yang merupakan jalur pelayaran tradisional masyarakat yang mungkin berada jauh dari lokasi kegiatan? Apakah ini juga akan mempengaruhi batas sosial? Dan ditambahkan oleh Pak Jailani misalnya, satu lagi badan alur limbahnya, apakah juga bisa dihitung dalam sebagai batas ekologisnya? Itu 2 pertanyaan yang sama dengan topik batas wilayah studi, Pak. Oke, saya langsung ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Oke. Ya, mungkin tadi sebelum saya masuk ke sini, saya juga lupa tadi sampaikan, kalau tadi dari panitia menyampaikan ada form-form, itu sebenarnya apa ya? Tools atau alat bantu kepada Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk melakukan evaluasi penilaian dokumen. Jadi sebenarnya itu semua ada di dalam dalam permen yang sudah kita terbitkan. Itu adalah alat bantu untuk kemudian Bapak Ibu bisa melakukan proses penilaian. Tapi yang tadi saya sampaikan adalah konsepnya. Konsep pada saat kita melakukan penilaian dokumen AMDAL itu loh yang harus Bapak Ibu pahami. Seperti yang tadi saya paparkan. Baik, berikutnya ini pertanyaan berkaitan dengan batas wilayah studi. Tadi 2 hal yang berbeda sebenarnya pada saat satu bicara batas ekologis, satu bicara batas sosial. Ya. Nah, bicara batas ekologis sebenarnya tadi kan clear sudah saya sampaikan. Kalau kita bicara ekologis, ini nyebarnya sampai mana sih dampak ini, persebarannya sampai sejauh mana? Itu kita bicara ekologis. Tapi kalau kemudian kita bicara batas sosial, kan tadi ada aktivitas nelayan. Ya, kita kan sebenarnya bisa menjustifikasi sebenarnya urgensinya atau kaitannya sejauh mana sih? Ya, kalau cuma nelayan itu sementara hanya lewat sekali-sekali saja, apa kemudian itu mengganggu gitu kan? Nah, ini juga harus kita justifikasi untuk kemudian bisa memasukkan sebagai batas wilayah studi yang kita buat. Jadi banyak hal yang kemudian harus bisa kita pertimbangkan. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus firm dalam menetapkan batas. Firm itu dalam arti apa? Kita bisa pertanggungjawabkan. Kenapa ini kita bisa tetapkan sebagai batas wilayah studi? Ya, yang terdiri di batas proyek, batas sosial, batas administrasi, batas ekologis. Nah, itu ada dasarnya. Nah, dasar itulah yang kemudian kita, kalau
kalau saya melakukan review terhadap dokumen, itu yang saya challenge. Kenapa menetapkan batas ekologis begini? Kok nggak seperti ini? Kenapa menetapkan batas sosial seperti ini? Kok nggak begini? Itu yang saya challenge. Nah, pada saat penyusun bisa mempertahankan argumentasinya bahwa saya menetapkan batas sosial seperti ini, saya menetapkan batas ekologis seperti ini, dan saya selaku reviewer, selaku penilai bisa sepakat dengan justifikasi itu, selesai. Jadi poinnya adalah bedakan ya, gini, banyak yang terjadi kalau saya menerjemahkan ini kok saya baca dokumen batas wilayah studinya kayak gini loh. Saya melihat, saya bisa tahu mana yang spidolisasi, mana yang dia berdasarkan justifikasi ilmiah. Ya, yang banyak terjadi, buat aja spidolisasi. Terus kemudian justifikasinya penetapan batas ekosistem, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi, itu hanya ngambil apa? Ngambil terjemahan apa yang dimaksud dengan batas sosial, apa yang dimaksud dengan batas ekologis yang ada di permen, dimasukkan di situ. Ya, kalau saya ketemu yang begitu, lewat itu. Ya, itu banyak kejadian. Nah, makanya jangan sampai Bapak Ibu membuat justifikasi batas ekologis hanya mencuplik apa itu arti batas ekologis dari permen, masukkan di situ. Enggak begitu. Ya. Baik, saya pikir seperti itu ya. Ada lagi, Pak? Ada, Pak. Baik, Pak. Kemudian sama dua penanya yang sama, lebih kurang ini topiknya tentang kewenangan provinsi atau kabupaten. Saya izin bacakan ya, Pak. Dari Pak Endang Mulyadi dan Hasnur. Izin Pak Widi, bagaimana jika batas wilayah studi masuk 2 kabupaten, padahal lokasi izin hanya 1 kabupaten? Bagaimana pembahasannya? Apakah kewenangan di provinsi? Dan bagaimana jika salah satu atau kedua kabupaten tersebut tidak bersedia dilibatkan? Terima kasih. Dan Hasnur itu menambahkan, apakah memungkinkan jika proyek tadi yang melewati beberapa kabupaten membuat dokumen tersendiri sesuai batasan kabupatennya? Mohon pencerahannya Pak Widi. Baik. Gini, kita harus bisa memilah ya Pak ya. Kita harus bisa memilah konteks kewenangan dengan konteks kajian. Kita harus bisa pilah itu. Kalau kita bicara kewenangan, itu sudah jelas pembagiannya. Kalau kita bicara kewenangan, yang kita lihat adalah lokasi proyeknya. Ya. Dampak bisa melintas, nggak ada masalah dampaknya. Tapi kalau kita bicara kewenangan, sudah jelas bahwa di mana lokasi kegiatan itu ada, di situlah yang punya kewenangan. Tinggal kemudian kalau memang, ini dampaknya lintas ini, libatkan saja di sana teman-teman yang ada di sana untuk kemudian bisa memberikan input dalam proses penilaian yang dilakukan. Selesai itu. Nggak ada lagi istilahnya gini. Apalagi kalau kita sempat berpikir misalnya, ini kita bikin 2 dokumen. 1 dokumen di Kabupaten A, 1 dokumen di Kabupaten B. Nah, itu ya kurang tepat. Bukan kurang tepat, kalau saya katakan nggak ada dasarnya itu. Wong kita bicara ini aspek ilmiah loh. Ilmiah nggak bisa dibatasi dengan batasan atau boundary administrasi. Ya, itu beda ya. Jadi tolong bedakan konsep kewenangan dengan dampak tadi. Ya, itu yang berbeda. Izin, Mas Kris. Mas Kris, izin. Silakan Pak Endang. Terima kasih Pak Widi. Apa yang disampaikan Pak Widi betul Pak. Itu kalau kewenangan memang sesuai batas proyek. Tapi kenyataan yang kami hadapi Pak, sebenarnya wilayah proyeknya itu hanya di 1 kabupaten Pak. Tetapi dia masuk ada kena dampak lain masuk wilayah batas wilayah studi itu dia di kabupaten lain. Nah, KPA ini memaksakan bahwa itu harus dibahas di provinsi, Pak.
dan itu juga diamini oleh provinsi, akhirnya dibawa ke provinsi, Pak. Kami sudah berargumentasi seperti yang disampaikan oleh Pak Widi, tapi kenyataan kami hadapi ya seperti itu, Pak, yang ada di daerah, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak, apa namanya? Jadi sebenarnya Bapak itu curhat gitu kan? Ya, Bapak itu sebenarnya curhat. Nah, saya hanya nyampaikan bahwa kita membuat konsep begini. Ya. Ya. Ini yang saya sampaikan di sini. Ya. Gitu Ya. ya. Jadi hal yang berbeda ya Pak ya dengan yang Bapak sampaikan. Ya. Ya. Yang Bapak sampaikan ya itulah kondisinya, kondisi realitas di lapangan bahwa kita semua ini harus kolaborasi. Ya. Baik itu pemerintah di pusat, daerah maupun Bapak Ibu selaku apa namanya konsultan penyusun harus apa namanya bersinergi untuk apa? Untuk kemudian kita mendudukkan ini semua di posisi yang benar sesuai dengan pengaturan yang ada. Baik. Kan seperti itu. Nah, ya kalau konteks yang tadi itu kan apa? Case ya Pak ya, case by case, tapi kemudian jangan dijadikan itu sebagai generalisir bahwa kondisinya begini. Enggak, case itu adalah apa kondisi 1-2 anomali lah kalau seperti itu. Saya pikir cukup Pak. Ya Pak Endang, saya pikir harus mengerti. Ya, terima kasih Pak Endang untuk pengertiannya karena banyak antrian di belakang. Yang kedua, Pak Widi, konteksnya batas waktu kajian. Pak, mohon izin, mohon maaf saya bertanya. Contoh konkretnya bagaimana Pak? Misal untuk kualitas udara dari cerobong pabrik semen yang akan berlangsung sampai operasi selesai, beroperasi tiap hari untuk menentukan batas waktu kajian. Mohon pencerahan dari Pak Tony Yulianto. Oke, gini. Kalau kita bicara apa namanya tadi batas waktu kajian untuk apa namanya cerobong, sepanjang kita bisa menjustifikasi bahwa inputnya itu tetap dan juga kondisi apa namanya di lapangan juga kondisinya tetap seperti itu, ya silakan bisa dijustifikasi. Kan kembali lagi tadi saya katakan bahwa pada saat kita menjustifikasi batas waktu kajian sampai sekian apa namanya sekian lama, sekian tahun, kita tuh harus bisa menjustifikasi bahwa ini saya declare bahwa batas waktu kajian akan sekian tahun dengan kondisi yang begini. Kan harus ada apa namanya kriterianya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kemudian kita memastikan bahwa kondisi lingkungan di sekitar lokasi rencana kegiatan itu akan tetap seperti itu misalnya? Nggak bisa kita. Karena ada komponen lain yang kemudian di luar kendali kita. Kecuali komponen itu bisa dalam rentang kendali kita, ya monggo silahkan. Semua yang penting kita punya justifikasi tadi. Kan kalau tadi Bapak katakan apa namanya ini kan terus, ya betul, tapi apa namanya kita jangan lupa bahwa ada komponen lain, ada perkembangan lingkungan di sekitar kegiatan juga yang itu harus kita perhitungkan, ya kan? Jadi semua harus masuk dari apa namanya dari aspek perhitungan yang kita lakukan. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dari Pak Alif Atorik, Pak maaf, saya mohon pencerahan. Berapa jumlah minimal manusia terkena dampak baru bisa dikatakan penting? Apakah 1 manusia atau berapa Pak? Mohon pencerahan Pak Widi. Saya nggak bisa ngomong. 1 manusia juga sudah penting lah, ya kan? 1 manusia juga sudah penting. Tapi kan konteksnya apa namanya? Tinggal kita apa namanya kita lihat justifikasinya, dampaknya seperti apa, dampak apa dulu gitu kan. Sekarang kalau kita ngomong jumlah manusia, ya 1 orang saja yang terkena dampak, tapi orang itu punya, saya ada kasus dulu apa namanya ada salah satu case, ada apartemen yang mau dibangun, terus ada apa namanya orang yang punya apa namanya ya orang terpandang lah, dia punya rumah di sekitar
lokasi rencana pembangunan apartemen. Nah, selama ini dari rumahnya dia bisa memandang view pegunungan di area ke arah Bogor gitulah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan dibangunnya apartemen itu yang tinggi, maka menghalangi pemandangan dia untuk melihat ke sana. Dia protes karena dia punya pengaruh. Cuma satu itu aja yang protes, yang lain enggak. Iya, akhirnya itu menjadi panjang ceritanya. Nah, makanya kalau kita bicara bicara 1, 2, 3, 10, 100 ya kita nggak ada batasan banyaknya orang. Ya, tinggal apa dulu konteksnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Kemudian Pak, dari Terkelin Tarigan, mohon izin Pak, tadi Bapak sudah bercerita, namun saya ingin memperjelas. Bagaimana kalau sampel yang diambil di luar batas wilayah studi merupakan nilai pembanding, apakah diperbolehkan? Misalnya, nilai kualitas laut yang di perairan bebas yang sudah di luar batas wilayah kajian. Mohon pencerahan Bapak. Kita bicara pembanding ya. Pembanding kalau membandingkan kondisi di lokasi yang kita kaji dengan kondisi tempat lain, bisa nggak kita membandingkan gitu? Sementara kondisinya berbeda. Kalau kita membandingkan, ya kita membandingkan kan harus apple to apple. Nggak bisa kita membandingkan apel dengan kecapi, itu nggak bisa, nggak sebanding gitu. Makanya pada saat kita membandingkan satu kondisi dengan kondisi yang lain, kita harus lihat kondisinya sama atau tidak. Ya, pada prinsipnya simpelnya gini, pada saat kita melakukan pengambilan data, ya, maka data yang kemudian kita lakukan itu, kita lakukan atau kita ambil primer itu harusnya ada di dalam batas wilayah studi. Beda kalau kemudian kita misalnya ngambil hanya data sekunder saja, bukan data yang kita ambil secara primer. Itu kan bisa dari manapun kita dapat kalau namanya data sekunder. Tapi kalau kita kemudian ngambil data primer, tapi data tersebut kita ambil di luar batas wilayah studi, nah itu jadi pertanyaan. Bisa difahami konteksnya ya. Baik. Kalau kita ngambil data sekunder, ya silakan bisa dari manapun, namanya data sekunder. Baik. Tinggal kemudian pada saat kita melakukan compare atau pembandingan, tinggal kita lihat ini apple to apple atau enggak, gitu kan? Baik. Oke. Clear ya? Clear Pak. Terakhir Pak, karena kita keterbatasan waktu, Pak Kris. Ya. Tadi dari penjelasan Pak Widi terkait jumlah manusia yang terkena dampak dikatakan penting tadi. Ya. Di KEPKA Bapedalda 5694 itu ada kriterianya, dan itu jumlahnya bisa debatable gitu. Karena kalau di KEPKA Bapedalda itu dikatakan dia menjadi dampak penting bila jumlah manusia yang terkena dampak tapi tidak menerima manfaat dari rencana kegiatan itu sama atau lebih besar dari yang menerima manfaat. Nah, berarti kalau jumlahnya ada 1.500 katakan yang terkena dampak tidak menerima manfaat, yang menerima manfaat itu 2.000, artinya itu menjadi tidak penting gitu kira-kira. Ini dilakukan secara konsisten atau tidak gitu Pak Widi? Dari KEPKA Bapedalda 5694 ini. Karena itu petunjuk yang diberikan ketika penentuan sifat penting dampak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Jelani. Jadi sebenarnya yang disampaikan di di KEPKA itu juga norma kan Pak. Itu normatif Pak. Nggak menyebut angkanya. Jadi itu konsep atau norma. Ya kan? Kita melakukan pembandingan. Oh, ini yang dapat manfaat dengan yang kena dampak ini gimana? Nah, itu kan konsep Pak sebenarnya atau norma. Ya kan? Konsep itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk kemudian kita menjustifikasi bahwa pada saat ini terkena melakukan evaluasi terhadap komponen jumlah manusia yang terkena,
konsep itu kita gunakan. Gitu. Jadi kalau kita bicara jumlah pasti debatable, Pak. Debatable pasti. Nah, makanya kita jangan bicara jumlahnya, tapi kita bicara konsepnya, gitu ya. Ya, kita bicara konsep terkait dengan jumlah manusia tadi yang terkena dampak. Baik, konsep dan esensi, baik Pak. Ya. Saya pikir cukup aja lainnya. Ya, terakhir Pak, terakhir banget ini Pak dari Muhammad Guntur. Poin terkait uji kelayakan, saya mohon izin Pak, pada poin 10 dijelaskan mengenai uji daya dukung dan daya tampung. Nah, mohon pencerahan Bapak, bagaimana jika kabupaten atau kota tersebut belum melakukan kajian daya dukung dan daya tampung tersebut? Mohon pencerahan Pak Widi terkait dengan uji kelayakan. Baik, kan di situ bacanya tolong jangan sepotong-sepotong. Saya kan kalau bacanya dibaca sampai tuntas, nggak akan jadi pertanyaan. Kan pasti ada kata itu. Dalam hal ya kabupaten kota atau lokasi rencana kegiatan tersebut terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung. Kalau nggak ada, gimana kita bisa membandingkannya? Ya, baik. Jadi bacanya satu kesatuan gitu. Jadi jangan dipotong. Baik, kan itu ada dalam hal gini, maka bisa digunakan. Kalau nggak ada, ya nggak bisa kita gunakan kriteria itu. Baik. Gitu. Baik. Ya. Demikian Pak Widi, terakhir kami memohon Pak Widi menyampaikan pesan-pesan 2-3 menit terakhir terkait tema topik penilaian dokumen AMDAL. Dipersilakan Pak Widi. Baik, gini, setelah ini nanti Bapak Ibu kan istirahat dan melakukan tugas mandiri ya masing-masing ya, melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen AMDAL. Jadi prinsipnya gini, kalau selama ini Bapak Ibu nyusun dokumen, sekarang Bapak Ibu memposisikan diri sebagai seorang penilai. Biasanya kan Bapak Ibu yang dinilai. Nah, sekarang Bapak Ibu jadi penilai dokumen. Nah, sementara tools yang diberikan tadi, yang diberikan oleh panitia ada ada format penilaian dan segala macam. Gunakan itu sebagai alat bantu Bapak, Ibu sekalian untuk melakukan penilaian terhadap dokumen yang ada atau yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang tadi kita diskusikan, yang tadi saya sampaikan itu adalah konsepnya, itu teorinya, itu pemahamannya. Ya. Nah, gunakan itu semua sebagai bahan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian. Nanti kita lihat hasil penilaiannya seperti apa. Nanti kan kemudian panitia akan akan arisan ya menentukan siapa yang menyampaikan menyampaikan paparan penilaiannya. Nanti dari paparan yang disampaikan, Bapak Ibu juga saling memberi masukan. Enggak, dokumen yang diberikan sama enggak, Pak Kris? Jadi karena keterbatasan, masing-masing menilai rekan sejawatnya atau kalau tidak dapat menilai dokumen sendiri, Pak. Karena keterbatasan waktu dan tempat. Maksudnya gimana dokumen sendiri itu gimana? Jadi kami kan ada 52 peserta. Disarankan dari list itu peserta nomor 1 menilai nomor 2, 2 menilai 1, kemudian 3 menilai 4, 4 nilai 3. Tapi kalau keterbatasan dia tidak bisa mendapatkan rekan sejawatnya, dia boleh menilai dokumen yang dia susun sendiri, Pak, karena keterbatasan. Oke, enggak. Artinya gini, maksud saya pikir cuma ada satu dokumen. Enggak ya, ada beberapa dokumen yang ada banyak dokumen yang didapatkan peserta masing-masing, maksudnya begitu, Pak. Oh, ya. Tadinya saya pikir cuma ada satu dokumen ini, semua peserta sama. Jadi masing-masing melakukan penilaian. Terus nanti siapa yang menyampaikan, tadinya saya berpikir begitu. Ya udah. Saya serahkan ke panitia lah ya, mekanisme seperti apa. Tapi prinsipnya tadi bahwa yang kita diskusikan tadi adalah konsep teori dan konsep pemahamannya. Sementara ada form dan segala macam itu adalah alat bantu kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap dokumen yang nanti Bapak Ibu lakukan. Baik, mungkin
Itu dari Baik. saya. Nanti Baik. setelah itu baru kita ketemu lagi ya. Betul, Pak. Betul. Nah, jam berapa itu, Pak? Jadi nanti diatur sama panitia inti, Mas Barin, Pak. Kita tutup dulu sesi ini, kemudian nanti ada istirahat, sholat, makan, kemudian ada tugas mandiri, kemudian nanti ditetapkan oleh panitia karena berhubungan dengan jadwal post-test yang sudah launching di Google Classroom. Baik, Pak. Baik, jadi kita ingin menutup sesi ke-9 ini tentang tema penilaian dokumen AMDAL. Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Pak Widi Handoyo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aplaus buat Pak Widi. Kami menghaturkan ribuan terima kasih, banyak terima kasih karena selama sesi ini banyak sekali manfaat-manfaat yang kami dapatkan untuk pencerahan perbaikan dokumen AMDAL ke depan, untuk mutu penyusun dokumen